Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Diana Puspitasari dari Horizon University Indonesia, Prodi S1 Keperawatan. Selama kurang lebih 10 menit ke depan, saya akan menyampaikan materi mengenai hipertensi. Adapun beberapa materi yang akan saya sampaikan. Nah, yang pertama pengertian hipertensi, yang kedua faktor resiko hipertensi, yang ketiga tanda dan gejala hipertensi, yang keempat penyebab hipertensi, dan yang terakhir terapi non-farmakologi hipertensi. Nah, sebelum kita lanjut ke materi yang pertama, di sini saya sudah menyiapkan poster terlebih dahulu untuk mengetahui sebanyak apa pengetahuan teman-teman mengenai hipertensi ini. Bisa tinggal scan QR yang ada di sini. Nanti akan ada link yang mengarahkan teman-teman ke 5 soal pilihan ganda mengenai hipertensi. Nah, jika teman-teman sudah mengisinya, kita langsung saja ke materi yang pertama. Di sini ada pengertian hipertensi. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah suatu keadaan kronis yang ditandai dengan meningkatnya tekanan darah pada dinding pembuluh darah. Keadaan tersebut mengakibatkan jantung bekerja lebih keras untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Penyakit hipertensi ini dapat menyebabkan penyakit degeneratif hingga kematian. Oleh sebab itu, hipertensi dijuluki sebagai silent killer atau pembunuh diam-diam karena dapat menyerang siapa saja dan tidak memiliki tanda yang spesifik. Nah, lalu yang kedua ada faktor resiko hipertensi. Nah, di faktor risiko hipertensi ini ada usia. Setelah umur 45 tahun, dinding arteri akan mengalami penebalan karena adanya penumpukan zat kolagen pada lapisan otot sehingga pembuluh darah akan berangsur-angsur menyempit dan menjadi kaku. Lalu yang kedua ada jenis kelamin. Hipertensi lebih banyak terjadi pada pria dibandingkan wanita hingga kira-kira usia 55 tahun. Lalu yang ketiga ada riwayat keluarga. Seseorang dengan kedua orang tua hipertensi akan memiliki 50-70% kemungkinan menderita hipertensi. Sedangkan bila orang tuanya tidak memiliki hipertensi, hanya 4-20% kemungkinan akan menderita hipertensi. Lalu yang terakhir ada stres. Sering memikirkan sesuatu secara berlebihan sehingga mengakibatkan tekanan darah meningkat. Nah, di sini ada tanda dan gejala hipertensi. Gejala umum yang terjadi pada penderita hipertensi yang pertama jantung berdebar, penglihatan kabur, sakit kepala disertai rasa berat pada tengkuk, kadang disertai dengan mual dan muntah, telinga berdenging, gelisah, rasa sakit dada, mudah lelah, muka merah, serta mimisan. Hipertensi berat biasanya disertai dengan komplikasi dan beberapa gejala yang seperti gangguan penglihatan, gangguan sistem saraf, gangguan jantung, gangguan fungsi ginjal, gangguan serebral otak. Pada gangguan serebral ini dapat mengakibatkan kejang dan pendarahan pembuluh darah otak, kelumpuhan, dan gangguan kesadaran bahkan koma. Nah, di sini ada penyebab hipertensi. Hipertensi terbagi menjadi dua, yaitu hipertensi primer dan hipertensi sekunder.
Pada hipertensi primer disebut juga sebagai hipertensi idiopati karena hipertensi ini belum memiliki penyebab yang diketahui. Penyebab yang belum jelas ini sering disangkutkan dengan faktor gaya hidup yang kurang sehat. Dan hipertensi sekunder adalah hipertensi yang disebabkan oleh penyakit lain seperti penyakit ginjal, kelainan hormonal, atau penggunaan obat-obatan tertentu. Di sini ada terapi non-farmakologi hipertensi. Pengendalian tekanan darah dengan cara pemberian terapi non-farmakologi hipertensi berupa memodifikasi gaya hidup, mengurangi berat badan, pembatasan asupan natrium, memodifikasi diet rendah lemak, pembatasan alkohol, pembatasan kafein, teknik relaksasi, dan menghentikan kebiasaan merokok. Lalu, salah satu pengobatan alternatif yang dapat menjadi pilihan untuk menurunkan tekanan darah dengan menggunakan terapi non-farmakologi. Yang pertama bisa menggunakan tomat dan mentimun. Pada tomat dan mentimun terdapat kandungan kalium sebagai antidiuretik sehingga dapat mengurangi kadar natrium ke dalam urin oleh ginjal. Kalium yang tinggi akan meningkatkan konsentrasinya di dalam cairan intraseluler sehingga cenderung menarik cairan dari bagian ekstraseluler dan menurunkan tekanan darah. Lalu yang kedua ada belimbing. Pada umumnya buah belimbing mengandung kadar kalium yang tinggi. Kandungan dari buah belimbing yang memiliki kadar kalium yang tinggi dapat menurunkan tekanan darah, di mana proses terjadinya hipertensi karena terbentuknya angiotensin 1 yang diubah menjadi angiotensin 2 oleh ACE atau angiotensin converting enzyme yang dapat menaikkan tekanan darah melalui dua aksi utama, berupa menurunkan cairan intraseluler dan menaikkan cairan ekstraseluler pada tubuh. Akan tetapi, dengan pemberian terapi buah belimbing yang tinggi akan kalium serta rendah natrium kepada penderita hipertensi, maka dua aksi utama akan mengalami peralihan arah dari semula. Hal tersebut dapat terjadi karena jumlah kalium yang banyak dapat memicu penurunan produksi atau sekresi hormon antidiuretik atau ADH. Nah, di sini ada pretest yang bisa teman-teman isi kembali setelah mendengarkan materi yang tadi saya sampaikan. Jika teman-teman sudah mengisinya, nah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan di kolom komentar ya teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.